Nah sebenarnya tuh Indonesia itu kalau mau dibebankan di yang gue bilang tadi itu Piala Asia U23 nggak realistis ketika mau lolos, difokuskan untuk lolos 8 besar. Kalau misalnya pemain diasporanya itu atau naturalisasi kita itu tidak diizinkan main, kan kalender FIFA itu nggak masuk di Piala Asia 23. Jadi kalau Erick Thohir itu sadar kemampuan kita, kondisi kita sekarang, dia harus sadar juga kalau misalnya pemain diaspora itu nggak bisa dipanggil. Jadi apa Erick Thohir itu apa bikin gestur untuk pressure timnas untuk lolos 8 besar atau gimana, gue nggak tahu sih. Ya gue lihat sih Erick Thohir itu kan pro, dia pro dalam artian pro pro dalam berbisnis olahraga, gue bilang. Yes. Ya, intinya harus dipercepat lah prosesnya. Makanya gue bilang sebenarnya targetnya tuh nggak realistis kalau misalnya nggak ada pemain diaspora main di Piala Asia 23. Kalau lagi-lagi ujungnya harus main timnas itu diambil dari Liga 1, itu goblok gue bilang sih. Targetnya 8 besar. Ibarat bunuh diri aja gitu kan. Sebenarnya tuh yang realistis itu sekarang ini fokus kita itu di Piala Dunia Vietnam, lawan Vietnam ini Maret nanti. Itu kayak Erick Thohir tuh harus langsung fokus untuk mempersiapkan tim lawan Vietnam. Pokoknya targetnya tuh Tom Haye itu harus inilah. Ya targetnya pemain-pemain diaspora yang ada di luar tuh, terutama yang grade A, emang harus dipanggil gitu, disegerakan, dipercepat prosesnya supaya bisa tampil lawan Vietnam. Jangan seperti tahun-tahun kemarin yang ditunda-tunda, dilama-lamain. Kayak contoh Sandy Walsh harus nunggu 7 tahun ya kan. Itu Akhirnya baru bisa main sekarang gitu loh. Baru bisa main pas debutnya lawan Argentina. itu yang gue heran dari PSSI itu ya, apa ada konflik kepentingan atau gimana, gue nggak tahu itu. Kenapa agak Ya, lambat di situ ya, ada agak lambat di proses naturalisasi pemain itu kayak setengah-setengah. Itu yang gue sesalkan itu. ya gue juga kurang tahu banyak soal itu ya. Cuman yang gue tahu nih ya karena nggak punya arah dan tujuan, dan balik lagi situ faktor pelatih sih sebenarnya. Karena PSSI selama ini mereka menaturalisasi pemain berdasarkan permintaan pelatih. Kita lihat sebelum zaman Sintayong, dari Simon McManamy, terus mungkin Luis Milla atau siapapun itu lah, mereka ini hanya bisa menaturalisasi tapi dari hasil pemain Liga 1, pemain Liga Indonesia. Mereka belum mampu dan belum bisa untuk menaturalisasi pemain grade A dari Liga top Eropa gitu. Oke lah kita ambil contoh zaman Luis Milla. Ya mungkin gue juga kurang tahu ya alasannya dulu kenapa. Tapi yang jelas pada waktu zaman Luis Milla, dulu pernah Luis Milla sempat ngajuin nama Sandy Walsh. Tapi yang herannya itu adalah kenapa PSSI tidak mensegerakan hanya untuk seorang Sandy Walsh. Ya balik lagi mungkin karena koordinasi dalam organisasi PSSI ini yang kurang kurang terkoordinir ya, dan banyak juga hal-hal yang nggak bisa apa ya, banyak juga hal-hal yang abu-abu di tubuh PSSI ya, karena ya organisasi yang buruk gitu loh. Banyak prioritas juga, di sisi lain mereka harus membenahi liga, membenahi pembinaan, naturalisasi, itu kan harus berkoordinasi dengan banyak pihak. Jadi dalam hal ini, untuk kalau untuk program naturalisasi tidak hanya kita tidak bisa hanya mengandalkan PSSI saja gitu, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pihak pemerintah. Karena kan untuk menaturalisasi seorang warga negara itu kan butuh kepastian hukum, butuh legalitas, butuh legal gitu. Itu kan pasti butuh juga dari lembaga lain kan. Nah, oleh karena itu pentingnya kolaborasi gitu loh untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kolaborasi dalam artian adalah untuk apa ya, memperkuat atau meyakinkan untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia kita gitu loh. Seperti itu. Jadi di sini semua pihak itu harus saling mendukung lah satu sama lain. Harus satu suara, harus satu frekuensi. Intinya itu kalau dari gua. Iya sebenarnya sekarang ini kalau menurut gue Sintayong itu udah mesen dari
beberapa tahun lalu sih dia grade A itu, tapi kok lambat banget. Maksud gue ada unsur politisnya apa ya, gue nggak tahu ya kondisi begitu tuh. Kayak Ragnar, kayak Jaidze itu udah lama, tapi kok prosesnya lama banget. Itu apa prosedur Indonesia, regulasi Indonesia yang membuat proses naturalisasinya lama? Itu yang gue herannya, itu nggak buru-buru gitu. Ya balik lagi, kalau menurut gue bener apa yang lu bilang, banyak kepentingan. Proses ya kita semua tahu kan, kalau proses birokrasi di Indonesia ini kan sangat buruk gitu loh, ya terutama dalam hal naturalisasi ini gitu, dalam hal menaturalisasi pemain, ya terkendala administrasi, legalitas. Jadi ya kurang lebih seperti itu, ditambah juga dengan apa ya, karena tidak ada suatu pakem yang jelas gitu loh, suatu pakem yang jelas untuk football development dari sepak bola kita. Jadi ya balik lagi sesuai apa yang gue bilang dari awal. Jadi untuk hal ini, untuk memajukan sepak bola kita secara umum, secara keseluruhan, itu nggak cukup PSSI saja. Emang di sini PSSI sebagai regulator, sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk untuk membuat sepak bola kita lebih berkembang. Tapi PSSI saja tidak cukup gitu. Mereka tidak bisa sendirian, mereka juga butuh pihak lain. Intinya sih seperti itu. Dan mereka ini harus satu suara gitu, harus satu frekuensi. Dan untuk menyamakan frekuensi itu emang butuh waktu, butuh negosiasi, butuh komunikasi, butuh sinergisitas yang kuat gitu loh di antara berbagai macam pihak yang terkait. Seperti itu gua, kalau dari gua kurang lebih. Iya, buktinya itu kayak si Jaidze sama Nathan Joan itu nggak ada apa ya, nggak ada penjelasan dari PSSI itu proses secara detailnya, kendalanya apa. Itu maksud maksud gue itu memang ada konflik, konflik apa ya, konflik di internal PSSI itu. Kenapa bisa nggak ada komunikasi yang jelas ke publik? Itu prosesnya sekarang bagaimana, kan jelas kalau misalnya jelas jadwalnya yang tanggal ini atau bulan ini prosesnya di mana, bulan depan proses bagaimana, itu kan sebenarnya harus ada proses kayak gitu. Dan itu kan step-step itu kan step yang baku, yang pasti step-step naturalisasi itu kan proses yang ada hal baku, ada perkiraan atau enggak waktunya kapan, 1 bulan apa 2 bulan bisa. Itu kan nggak ada hal-hal yang dijabarkan PSSI ke publik Oh iya iya detail-detail iya. begitu. Jadi memang ada ini ya, maksud gua ada konflik kepentingan yang kuat di PSSI itu. Jadi mungkin terkendalanya gitu, tapi gua lihat sih Erick Thohir nih memang jago lobby ya. Dia bawa Argentina bisa ke Indonesia, dia bisa undang-undang pemain hebat ke Indonesia, sparring dengan Indonesia. Jadi mungkin Erick Thohir powernya lebih kuat dibanding si Irwan Bule ya dalam proses naturalisasi. Soalnya Irwan Bule itu gue lihat juga ketika naturalisasi itu 2 tahun apa sebelum dia menjabat, itu dia sudah membicarakan sama si Ratu Tisa itu dengan setelah Sintayong resmi jadi pelatih Indonesia udah ada persiapan, tapi pada faktanya memang lama banget diproses di zaman Irwan Bule itu. Baru pas di zaman Erick Thohir ini cepat sekali proses naturalisasi, langsung Sandy Walsh, Justin Hapner baru beberapa bulan langsung selesai. Makanya gue bilang sih oke juga Erick Thohir ini dalam melobi pemain untuk ke Indonesia, dan melobi-lobi apa ya, para pihak lah ibarat yang saling ada kepentingan di PSSI, yang akhirnya pemain naturalisasi itu memang cepet banget ke Indonesia main nih. Dan kita berharap semoga nanti nih Ragnar sama si Jaidze sama si Tom Hai cepet lah dinaturalisasi. Apalagi tuh yang satu lagi tuh si Kevin Dix itu emang gue bilang sih cepet lah itu dinaturalisasi, karena udah lama juga itu pemain pengen jadi warga negara Indonesia, tapi lama banget nggak dinaturalisasi.
udah level grade A banget itu Kevin Dix itu tuh, main di Liga Champions. Sekarang main di mana sih dia? Main di Copenhagen deh. Kalau Kevin Dix main di Copenhagen. Nah itu pemain incaran favorit gua tuh. Gua tuh pengen banget ya kalau misalkan Indonesia. Kita tahu lah. Itu kan Copenhagen grupnya sama MU tuh, sama Galatasaray sama satu lagi apa gue lupa. Nah di situ Kevin Dix dia bermain sebagai pemain inti Copenhagen. Performanya luar biasa, apalagi ketika Copenhagen mengalahkan MU. Sekarang sekarang Copenhagen ini nggak sih lolos gak ya? Lolos Liga Champions ya? Lolos, lolos. Enggak sekarang di grup gak? Udah sekarang lolos dia. Lolos 16 besar. 16 besar. Itulah kenapa dari dulu pengen Runner up atau juara grup sih itu? runner up. Oh runner up. Kurang tahu deh kalau nggak salah. Runner up kalau nggak salah. Runner up ya kalau nggak salah runner up. Oh iya satu lagi itu Bayern Munchen. Mereka ini grupnya itu Bayern, MU, Yang lolos berarti Bayern Munchen sama Copenhagen. sama Copenhagen. Bayangin aja makanya coba kalian bayangin gitu. Kalau misalkan pemain Indonesia itu merupakan pemain yang pernah bermain di Liga Champions, apalagi bermain di 16 besar Liga Champions, merupakan suatu pengalaman yang sangat-sangat mahal rasanya. Dan ini sangat langka sekali ya. Siapa coba pemain Indonesia yang pernah bermain di Liga Champions? Jangan bicara 16 besar deh. Pemain Indonesia yang pernah main di kualifikasi Liga Champions. Gak usah bicara Liga Champions deh. Coba siapa sebutkan pemain Indonesia yang pernah bermain di Liga Eropa aja minimal. Di Europa League aja minimal. Gak ada kan. Nah ini Kevin Dix. 16 besar Liga Champions bro. Gimana coba? Kurang GG apa ya nggak? Nah makanya jadi intinya gini lah. Intinya tuh kita tuh harus harus objektif dan harus bisa melihat solusi yang solutif gitu dari suatu permasalahan. Kan saat ini kan tahap sepak bola kita kan dalam tahap menuju perkembangan kan, belum mencapai peak performance atau puncak performa, tapi kan menuju ke arah sana gitu. Makanya eh, kita atau mungkin pihak-pihak yang terkait ini harus mempersiapkan, harus benar-benar serius dalam mengurusi soal sepak bola Indonesia gitu, terutama soal perkembangannya sepak bola Indonesia. Karena sayang kalau kita misalkan melewatkan momentum ini, momentum perkembangan sepak bola Indonesia sangat disayangkan. Mau sampai kapan lagi kita menunggu gitu loh, karena ya selama ini sepak bola Indonesia itu hanya berkembang berkembang stop, berkembang stop, tapi nggak pernah mencapai top level. Ya itu makanya ini peran paling penting emang jelas PSSI ini emang harus mampu untuk menjawab segala tantangan terhadap sepak bola Indonesia, terutama bagaimana PSSI ini bisa menjawab keresahan publik gitu. Seperti yang diomongin sama temen gue tadi kan, kenapa kok PSSI ini nggak ada komunikasi ke publik tentang ya contoh kecil tadi apa yang dibilang, kenapa PSSI nggak ada transparansi tentang proses naturalisasi dari pemain-pemain yang ada sekarang kayak Jay Itzes, Nathan Choaon gitu kan, atau mungkin siapa tadi Tom Haye ya, siapa lagi tadi satu lagi Ragnar gitu. Kenapa mereka nggak ada itu kan seenggaknya kan kalau mereka memberitahukan atau ada transparansi kan bisa membuat, bisa menjawab salah satu keresahan publik gitu loh. Selama ini kan publik kan bertanya-tanya kenapa kok proses naturalisasi ini lambat banget gitu. Ya seharusnya di sini PSSI sebagai regulator bisa mengkomunikasikannya gitu. Butuh komunikasi publik yang bagus gitu loh, supaya tidak ada keraguan, supaya publik tidak ragu lagi terhadap PSSI. Karena sekarang PSSI kan udah di tangan yang tepat bro, udah berada di jalur yang tepat. Jadi ya kita harus tetap berada di jalur yang tepat ini. Ya seperti contoh ya, salah satu contohnya ya misalkan save apa STY gitu kan. Kalau bisa perpanjang kontrak STY, itu contoh kecilnya. Belum belum masalah-masalah yang lain. Iya, sebenarnya ini tuh publik sebenarnya harus tahu yang kayak gini-gini. Kayak waktu yang gue bilang tadi tuh, waktu proses naturalisasi itu gimana dari awal sampai akhir tuh bagaimana. Jadi biar publik bisa tahu, bisa memperkirakan nih Indonesia bagaimana ke depannya, bisa melihat atau enggak pelatih juga juga harus tahu nih. Jadi komposisi pemainnya seperti apa nanti ketika pemain yang satu diaspora ini sudah selesai dijadiin WNI, karena kan eventnya ini kan akan bergulir terus nih tahun ini ada AFF, ada Piala Dunia. Kayak Sintayong sekarang nih gue lihat nih Justin Hubner main mendadak jadi ikut Piala Asia kemarin itu, gue lihat itu Sintayong kayaknya agak kaget, gue lihat tiba-tiba Justin Hubner itu main.
di Piala Asia datang kan, dia kan datang tuh ketika lawan Libya tuh, si Justin Hubner udah resmi main di Piala Asia kan, jadinya langsung kayak merubah skema permainan Indonesia yang gue lihat, kayak ada Malis atau siapa itu kan, si Edo atau siapa itu yang nggak main. Jadi gue lihat juga pelatihnya juga Sintayong ini juga nggak tahu siapa yang sudah siap dimainkan, siap dalam artian siap dimainkan tuh sudah bisa dinaturalisasi tuh nggak tahu Sintayong. Gue lihat ya gestura Sintayong itu, siapa aja pemain pesanan dia yang bisa dia mainkan tuh kayak serba mendadak. Jadi ya yang kemarin itu lawan Australia itu mungkin itu full tim diaspora ya, yang mereka udah hampir di Piala Asia semua kemarin tuh. Jadi itu yang dan itu permainan terbaik sih menurut gua lawan Australia itu. Nah, full diasporanya dan itu grade A semua ya. Yang gua khawatirkan pokoknya cara kita untuk ngembangin timnas tuh jangan sampai kecontek Malaysia sama Vietnam, karena kan Malaysia itu diasporanya itu kan naturalisasi itu kan pemain Liga Malaysia ya. Jadi mereka nggak tahu kalau misalnya ternyata grade A di luar itu lebih bagus dibanding Liga satu apa grade A yang bermain di Liga Malaysia gitu kan. Dan gue juga nggak tahu juga sih kenapa itu mereka pada tertarik ke Indonesia ya. Apa karena vibes-nya Indonesia ya yang lebih lebih bagus ya, supporternya ininya rakyatnya atau gimana, gue nggak tahu ya. Yang jelas Indonesia sekarang lagi di jalur yang benar untuk lolos Piala Dunia, gue bilang ya gitulah. Udah cukup bang, Itu lah. perpanjangan juga bagus. Iya. Yeah.